Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku Imam Al-Huda kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah pasti baik semua. Semoga semuanya dalam lindungan Allah dan dijaga kesehatannya. Pada hari ini kita memasuki bab tentang sedekah. Hari ini jadwalnya adalah fikih. Dan fikih hari ini kita membahas tentang bab sedekah. Sudah tahukah kalian apa itu sedekah? Mari bisa langsung kita bahas apa yang disebut dengan sedekah. Pengertian sedekah secara bahasa. Sedekah secara bahasa itu bisa diartikan derma atau donasi. Derma adalah suatu pemberian. Berarti sedekah adalah suatu pemberian. Sedangkan secara istilah kita bisa mengartikan sedekah adalah memberikan sesuatu baik berupa harta ataupun yang lainnya, dan kita memberikannya dengan ikhlas tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian dari sedekah. Jadi ketika kita memberikan sedekah harus dengan ikhlas. Kemudian dasar hukum sedekah atau biasa disebut dengan dalilnya sedekah. Mana toh dalilnya sedekah? Dalilnya sedekah kita bisa melihat di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 88. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Coba dilihat. Innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya sesungguhnya Allah pasti memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran surah Yusuf ayat 88. Kemudian ketentuannya sedekah. Yang pertama adalah hukum sedekah. Apa itu hukumnya sedekah? Hukum asal sedekah adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Itu hukum asalnya. Namun sedekah bisa berubah hukumnya berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Contoh, ada seorang nenek-nenek yang sakit-sakitan dan tidak memiliki sanak keluarga, serta belum ada orang yang memberikan bantuan kepada nenek tersebut. Dan kita tahu duluan tentang keadaan nenek tersebut. Maka hukum kita untuk memberikan sedekah, memberikan bantuan kepada nenek tersebut adalah wajib, berubah menjadi wajib, karena nenek tersebut benar-benar sangat membutuhkan dan kehidupannya atau nyawanya bisa dalam bahaya kalau dia tidak mendapatkan sedekah dari kita. Karena kita yang tahu duluan, maka hukumnya menjadi wajib. Kemudian apalagi? Selanjutnya adalah macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah. Yang pertama adalah sedekah yang hukumnya wajib. Sedekah yang hukumnya wajib itu yaitu seperti apa? Contoh, zakat itu wajib. Kemudian fidyah, kemudian mahar, dan kemudian kafarat. Yang kedua, sedekah yang hukumnya adalah haram, yaitu sedekah yang dilarang. Contoh,
barang haram, barang najis. Barang yang haram hukumnya dan najis tidak boleh kita sedekahkan. Itu adalah larangan. Yang ketiga, yaitu sedekah yang hukumnya adalah sunnah. Nah, contohnya seperti apa? Nah, wakaf, amal jariyah, itu hukumnya adalah sunnah. Yang keempat, sedekah yang hukumnya adalah mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, contoh seperti apa? Hadiah dan hibah. Kemudian selanjutnya adalah bentuk sedekah. Nah, bentuk sedekah yang pertama berupa apa? Materi-materinya yang bisa kita sedekahkan itu berupa apa? Yang pertama adalah sedekah harta, seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, korban bencana, orang yang terkena musibah, dan lain-lain. Itu adalah sedekah yang berupa harta atau materi. Yang kedua, sedekah sikap. Seperti apakah sedekah sikap? Contoh, perbuatan seperti tersenyum. Nah, kemudian menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang di jalan, dan lain-lain. Yang ketiga, sedekah berupa lisan. Contohnya apa? Ya pastinya berbicara sopan, mengucapkan salam, kemudian mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, dan lain-lain sebagainya. Itu hukumnya adalah apa? Ya, sunnah muakkadah. Nah, kemudian sedekah fikiran, seperti mengajari kebaikan, mengarahkan kebaikan, dan berbagi. Oh, salah tadi. Yang ketiga adalah sedekah lisan. Contohnya adalah mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, kemudian yang keempat, sedekah fikiran. Contohnya adalah mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu. Ya, yang keempat itu adalah sedekah apa? Sedekah fikiran. Kemudian yang kelima, yaitu sedekah tenaga, seperti membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, jalan dengan dan lainnya. Ya, kita bisa memberikan bantuan ketika membangun jalan, nah, masjid, musola dengan tenaga, ketika kita tidak bisa memberikan berupa materi, baik seperti uang ataupun sak semen. Nah, satu sak semen bisa difahami. Maaf tadi ada kekeliruan dalam penyampaian Pak Sony. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah menaati perintah sedekah. Kita bersedekah itu yang memberikan contoh adalah siapa? Langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Maka beliau disebut uswatun hasanah. Nah, seperti pada zaman dahulu, Rasulullah pernah memberikan contoh. Di sudut pasar kota Madinah ada seorang pengemis Yahudi. Setiap hari Rasulullah selalu memberikan makanan kepada orang Yahudi tersebut, nah, yang merupakan seorang pengemis. Dan Rasulullah memberikan makanan tersebut dengan menyuapi langsung kepada dia. Nah, kenapa? Karena orang tersebut buta. Nah, padahal orang Yahudi yang merupakan pengemis tadi itu selalu mencaci Rasulullah, selalu mengolok-olok Rasulullah, tapi Rasulullah menyuapinya langsung dengan tangan beliau. Nah,
Itu contoh sedekah yang ikhlas. Tidak melihat orang tersebut agamanya apa, tidak melihat orang tersebut sering mencaci dia atau tidak. Nah, tetapi Rasulullah memberikan contoh bagaimana untuk memberikan sesuatu kepada seseorang itu adalah dengan ikhlas. Contoh yang sangat mulia yang diberikan oleh Rasulullah. Hendaklah kita contoh. Semoga kita bisa meniru yang dilakukan oleh Rasulullah. Allahumma amin. Selanjutnya adalah tata cara memberikan sedekah. Tata cara memberikan sedekah ini maksudnya apa? Siapa saja orang yang berhak menerima sedekah dari kita. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah keluarga dekat kita, orang yang paling dekat dengan kita, yang kita beri sedekah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah saudara terdekat. Nah, saudara terdekat kita seperti apa? Sepupu kita. Nah, itu adalah termasuk saudara terdekat kita. Yang selanjutnya nomor 3 adalah anak-anak yatim. Yang keempat, tetangga yang dekat dan jauh. Nah, yang kelima, sahabat atau teman. Yang keenam, ibnu sabil dan lain-lainnya. Bisa kita ulangi lagi. Siapakah orang-orang yang kita berikan sedekah? Ada urutannya yang lebih kita utamakan. Yang pertama adalah keluarga terdekat kita. Yang kedua, saudara dekat kita. Yang ketiga, anak yatim. Keempat, tetangga yang dekat dan jauh. Kelima, sahabat atau teman. Keenam, ibnu sabil dan lain-lain. Perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam ajaran agama Islam untuk mensedekahkan adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukan. Ada ketentuan yang harus dia penuhi ketika bersedekah, harus dia perhatikan. Jangan sampai tidak ada dalam dirinya. Yang pertama, ya, orang yang memiliki harta berlebih. Nah, utama dia untuk menyisihkan hartanya diberikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua adalah ikhlas ketika memberikan. Nah, ketentuan ketika memberikan sedekah adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. Nah, yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Itu ketentuan ketika kita memberikan sedekah. Nah, harus kita perhatikan. Oke. Membiasakan sedekah di sekolah. Nah, karena kalian adalah seorang siswa dan siswi, seorang tilmid wa tilmidah fil madrasah, seorang murid laki-laki ataupun perempuan di madrasah. Bagaimanakah cara kita untuk bersedekah? Nah, setiap kelas memiliki kotak infak. Nah, bisa kita memasukkan berapa saja, tapi harus dengan ikhlas. Ada kotak infak di kelas. Nah, kemudian mengumpulkan pakaian yang sudah tidak kita pakai atau sudah tidak muat, bisa dikumpulkan. Nah, di setiap kelas kemudian ada yang bertanggung jawab memberikannya kepada guru dan bisa didonasikan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, mengadakan pekan buku di sekolah dengan agenda acara pengumpulan buku sudah terkumpul diserahkan ke perpustakaan sekolah untuk menambah koleksi bacaan di sekolah tersebut, atau bisa juga di
sumbangkan ke sekolah lain. Yang keempat mengadakan apa? Infak. Nah, kurban setiap menjelang hari raya Idul Adha itu juga berupa sedekah. Bukan kurban, tapi latihan kurban. Latihan kurban yang diwujudkan dengan cara bersedekah, infak. Nah, oke. Yang kelima adalah mengumpulkan zakat fitrah setiap bulan Ramadan bagi setiap siswa. Itu juga merupakan sedekah, tetapi sedekah yang hukumnya wajib. Insya Allah semuanya bisa memahami apa yang telah Pak Sony sampaikan. Nah, oke, itu saja yang bisa Pak Sony sampaikan. Semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Itu yang bisa Pak Sony sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.